Selamat malam. Kami sampaikan kepada seluruh jemaat yang ambil bagian dalam ibadah syukur hari ulang tahun ke-30 GPIB Gentakasih secara streaming. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah ini akan disampaikan oleh Pendeta Pendelina Matatulaleba, STH. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melayani berhubungan dengan siapa yang kita layani dan siapa empunya pelayanan. Melayani adalah wujud jawaban kita atas kasih karunia. Keberagaman pelayanan kita menunjukkan bahwa yang utama bukanlah kita, tetapi Yesus Kristus, Kepala Gereja. Sejarah sangat menyatu dengan hidup manusia, sebab melalui sejarah hidup manusia, Tuhan memakai pribadi, keluarga, maupun persekutuan untuk melaksanakan apa yang menjadi rancangannya. 30 tahun Jemaat Tuhan GPIB Gentakasih Surabaya telah banyak menikmati berkat dan pemeliharaan Tuhan, kuasa dan kasih setianya. Tuhan yang baik, Tuhan Sang Maha Kuasa, Tuhan sumber damai sejahtera. Haleluya, terpujilah Kristus Kepala Gereja. Marilah menyambut Dia yang hadir melalui firman-Nya dengan berdiri dan bernyanyi. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Allah, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan memberikan kami kesempatan untuk mengungkapkan syukur kami kepada Tuhan dalam ibadah syukur hari ulang tahun gereja kami Gentakasih ini yang ke-30. Tuhan sudah menyertai perjalanan pelayanan GPIB Gentakasih Surabaya sampai pada tahun yang ke-30. Semua ini
adalah karena penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan kepada kami semua. Karena itu ya Allah, kami mau menyerahkan rangkaian ibadah syukur ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Dipersilakan duduk. Beritakanlah firman kebenaran Allah. Karena kami yakini firman yang diberitakan akan menumbuhkan iman dan percaya kepada Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Mari kita berdoa. Di hari ulang tahun Jemaat-Mu Genta Kasih yang ke-30 ini Tuhan, kami mau bersyukur dan tetap selalu ingin mendengarkan sabda-Mu yang akan menguatkan, menghibur, dan memberkati kami. Karena itu karuniakanlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Buatlah kami mengerti dan memahaminya, juga mau melakukannya dalam hidup sehari-hari. Bersabdalah lewat firman-Mu yang kami baca di saat ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang akan dibacakan dari Lukas pasal 6. Lukas pasal 6 ayat 43 sampai dengan 45. Yang menyatakan, karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri
orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Jemaat Tuhan, hari ini kita merayakan hari ulang tahun GPB Jemaat Genta Kasih yang ke-30 dengan cara yang sangat sederhana, tapi pastinya dengan penuh hikmat dan penuh syukur. Pandemi COVID-19 tidak bisa menghambat kita untuk bersyukur kepada Tuhan Yesus Kepala Gereja atas penyertaannya selama 30 tahun bagi kita Jemaat Genta Kasih Surabaya. Kita bersyukur karena Tuhan selalu ada bersama kita. Kita bersyukur Tuhan selalu memberkati kita. Pertanyaannya, kenapa bersyukur? Kita tidak bisa merayakannya di usia 30 tahun dengan meriah. Karena sudah 2 tahun lalu kita mempersiapkannya. Ingin merayakan hari ulang tahun Jemaat Genta Kasih yang ke-30 ini dengan cara yang meriah, yang melibatkan semua anggota jemaat. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan. Tetapi corona melarang kita untuk berkumpul. Tetapi bukan berarti kita tidak merayakan. Bukan berarti kita tidak bersyukur. Karena bersyukur adalah perasaan penghargaan atau respon positif atas berbagai pemberian yang kita terima. Karena itu sangat layak, sangat pantas kalau hari ini kita bersyukur. Karena Tuhan menyertai memberkati kita 30 tahun lamanya. Saudara-saudara, kemarin ada yang bertanya kepada saya, Bu, kita pakai kostum apa? Saya langsung jawab merah. Saya sendiri kaget, kok kenapa merah? Tetapi setelah merenung sejenak, saya tahu bahwa bagi saya warna merah adalah simbol berani. Warna merah adalah simbol ceria, cerah, dan meriah. Karena kita merayakan hari ulang tahun Genta Kasih yang ke-30 di zona merah pandemi COVID-19. Ironi memang, tetapi inilah kenyataan. Saudaraku, perikop bacaan kita pada hari ini oleh Lembaga Alkitab diberi judul Pohon dan Buahnya. Di dalam Alkitab, kehidupan orang Kristen sering digambarkan dengan kehidupan pohon. Yesus juga menggunakan metafora tentang pohon untuk menggambarkan perbedaan. Manakah orang Kristen dengan kualitas buah yang baik dan manakah yang tidak baik atau palsu. Ayat bacaan kita 43 dan 44. Pohon yang baik pasti mengeluarkan buah yang baik. Sebaliknya pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah-buah yang buruk. Yang baik selalu melahirkan yang baik pula. Ini prinsip yang tidak bisa ditawar-tawar. Demikian juga orang baik akan melakukan perbuatan baik. Sedangkan orang jahat hanya melakukan kejahatan. Karena dari hati dan pikiran yang jahat akan keluar menjadi perilaku yang penuh kejahatan. Persoalannya bagaimana
kualitas buah kehidupan kita. Pertanyaannya, apa hubungannya dengan gereja kita di usia yang ke-30 tahun? Bapak Ibu Saudaraku, opa, oma, atau orang-orang tua kita pasti hari ini sangat bersyukur. Terlebih mereka yang pernah dipakai Tuhan sebagai perintis. Mereka yang dipakai Tuhan sebagai pelopor persekutuan sehingga terbentuklah jemaat Genta Kasih. Jemaat ini terus eksis sampai hari ini. Pertanyaannya, apa bedanya jemaat Genta Kasih dulu dan sekarang? Puji Tuhan masih tetap sama. Sama setianya saat menyembah serta memuliakan Tuhan dalam dinamika persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Bedanya mungkin di jumlah. Sekarang pastinya lebih banyak jika dibandingkan dengan awal perintisannya. Tapi apa itu menjadi ukuran bagi pertumbuhan gereja? Kalaupun iya, berapa persen kenaikannya? 30 tahun harusnya jumlah ini jauh lebih banyak. Ada yang mengatakan gak penting kuantitas. Yang penting atau yang perlu adalah kualitas. Pertanyaannya, kalau kualitas ukurannya dilihat dari apa? Saudaraku, setiap orang tua pasti bangga kalau anaknya berhasil. Orang akan bertanya, siapa orang tuanya? Atau orang tua dengan bangga mengatakan, siapa dulu bapaknya? Siapa dulu mamanya? Atau Bapak Ibu Saudaraku, sebagai contoh kecil, ketika anak-anak kita tampil dengan begitu terampil memainkan kolintang, apalagi menjadi juara nasional 3 tahun berturut-turut, banyak orang bertanya, itu gereja mana? Apalagi kalau ditanya, siapa KMJ-nya? Jujur Bapak Ibu Saudaraku, bangga. Persoalannya, apa itu ukuran gereja yang bertumbuh? Saudaraku, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa semua pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Ingatlah ketika Tuhan Yesus mencari buah dari kehidupan kita. Bukan pohon yang berdaun lebat, seperti dalam Matius 21 ayat 18 sampai 19. Diceritakan mengenai Yesus yang mencari buah dari pohon ara yang terlihat lebat, tetapi ia tidak menjumpai satupun buah. Dan akhirnya Yesus mengutuk pohon tersebut sampai kering. Saudaraku, 30 tahun sudah gereja kita ini berdiri dan dilembagakan. Apakah bertumbuh? Apakah berbuah banyak? Mari kita lihat apa kata mereka tentang gereja dan apa harapan mereka untuk gereja Genta Kasih secara khusus. Kita saksikan videonya. Gereja adalah tempatku untuk berdoa, bertemu teman-teman, dan memuji Tuhan. Harapan kami setelah tahunnya untuk gereja adalah menjadi berkat untuk semua orang, semakin banyak orang yang dimenangkan, menjadi wadah untuk berbagi sukacita, membuat ibadah yang lebih kreatif, menjadi wadah untuk bergerak dan peduli kepada sesama. Menurut kami, gereja adalah tempat aku dan kamu membagikan suka dan duka, tempat bersekutu, tempat menjalin tali persaudaraan, tempat kita bertumbuh, dan untuk memuliakan nama Tuhan. Apa arti gereja menurut pribadi saya? Gereja dalam diartikan secara rohani dan secara harafiah atau fisik. Secara rohani, gereja dapat diartikan sebagai perkumpulan orang-orang percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Secara harafiah atau fisik,
gereja adalah bangunan tempat orang berhimpun untuk beribadah, melakukan kegiatan-kegiatan secara rohani. Sedangkan perempuan, wanita di dalam gereja sudah semakin luas dan terbuka dengan semakin banyak pendeta-pendeta perempuan, penginjil-penginjil perempuan, dan majelis perempuan. Oleh sebab itu, diharapkan karya nyata dari kaum perempuan dalam melayani pekerjaan Tuhan tanpa mengenal kodrat sebagai ibu rumah tangga, sebagai pekerja, dan masih banyak lagi pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan oleh ibu rumah tangga atau perempuan. Untuk menjalankan fungsi sebagai perempuan yang makin banyak pergumulan dan persoalan yang dihadapi, kita membutuhkan kerendahan hati, kesetiaan, kasih, dan ketaatan kepada Tuhan Yesus Kristus, dan menjalankan tugas karunia yang Tuhan berikan kepada kaum perempuan dalam pelayanan di tengah jemaat, masyarakat, dan keluarga. Akhir kata, firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Korintus 3 ayat 16, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu?" Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak-bapak, terima kasih. Dan pada malam hari ini, dalam rangka menyambut ulang tahun GPIB Genta Kasih yang ke-30, di sini saya mau bertanya, apa pengertian dari gereja menurut Bapak-bapak? Mungkin Pak Roni bisa menyampaikan pendapatnya. Ya, menurut saya gereja itu adalah tempat berkumpulnya orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tempat berkumpulnya orang percaya. Baik, Pak Andre bisa? Kalau menurut saya, suatu bangunan di mana semua memuji dan memuliakan nama Tuhan di gereja ini. Tempat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pak Markus? Kalau menurut saya, gereja di mana kita kaum bapak yang mungkin sangat membutuhkan firman Tuhan dan mungkin lebih nyaman kalau di gereja. Lebih nyaman. Mungkin dari Pak Joy bisa menyimpulkan dari pendapat bapak-bapak ini, silakan Pak. Iya, jadi gereja itu bisa berarti gedung atau tempat ibadah, seperti kita diajarkan di sekolah. Tapi lebih daripada itu, gereja adalah kita semua. Kumpulan orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan dan membutuhkan Tuhan dalam kehidupan. Mungkin itu Pak James, terima kasih. Baik, demikian Bapak-bapak yang telah kita dengar dan pendapat masing-masing dan disimpulkan kesimpulan terakhir. Demikian definisi dari gereja dan kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Gereja bagi kami para lansia adalah tempat di mana kami beribadah, berkumpul, kangen-kangenan, bercerita dan curhat satu sama lain. Walaupun kami tidak selincah waktu kami masih muda, akan tetapi semangat kami memuji Tuhan Yesus tidak kalah dengan anak-anak muda zaman sekarang. Selalu bersuka cita dalam pelayanan karena Tuhan Yesus sayang patorang semua. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, dari pelayanan anak sampai persekutuan kaum lanjut usia telah mengungkapkan keinginannya, menyatakan apa itu gereja, juga harapannya bagi gereja. Saudaraku, kita semua berharap bahwa gereja akan terus bertumbuh, bertambah banyak anggotanya, bertambah banyak saldo kasnya, bertambah banyak asetnya. Tapi yang Tuhan inginkan adalah pertumbuhan iman dan berbuah bagi Tuhan. Saudara, kita akan bertumbuh dalam iman dan berbuah bagi Tuhan ketika kita bersama mau melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Artinya apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, mari lakukanlah itu untuk Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku, kita akan bertumbuh dalam iman dan berbuah bagi Tuhan
ketika kita tetap setia berdoa dan beribadah walau banyak tantangan, termasuk tantangan pandemi COVID-19. Saudara-saudara, yang terakhir, kita akan berbuah dan bertumbuh di dalam Tuhan ketika kita saling menopang dan saling mengasihi. Ketika hal itu kita upayakan, pasti Tuhan dimuliakan. Itulah wujud syukur yang benar. Selamat ulang tahun GPIB Jemaat Genta Kasih ke-30. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Gereja bagai bahtera di laut yang cerah, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang teman menghembas yang sulit ditempuh. Penumpang pun bertanyalah selagi berjerih, betapa jauh di manakah labuhan abadi. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Gereja bagai bahtera diatur awaknya, setiap orang bekerja menurut tugasnya. Semua satu paduan, setia bertekun demi tujuan tunggalnya yang harus ditempuh. Roh Allah yang menyatukan, membina, membentuk di dalam kasih dan iman dan harap yang teguh. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Jemaat Tuhan, mari kita naikkan doa syukur kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Hari ini Tuhan, kami bersyukur di hari ulang tahun jemaat-Mu GPIB Genta Kasih yang ke-30 tahun. Kami mengimani kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini, itulah berkat Tuhan yang telah menyertai, yang selalu bersama dengan kami, dan terlebih memberkati kami. Terima kasih Tuhan, ada banyak berkat-berkat Tuhan yang melimpah, yang boleh kami nikmati dan rasakan dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian kami sebagai jemaat-Mu GPIB. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk orang-orang tua kami yang telah menjadi perintis dalam persekutuan ini. Biarlah mereka yang masih diberikan kesempatan menikmati hari ulang tahun yang ke-30. Mereka bangga karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Begitu juga ya Allah bagi kami para penerus. Kami bersyukur kami boleh dipakai oleh Tuhan
dalam satu persekutuan yang indah. Kami bersyukur ada banyak anak-anak Tuhan, generasi penerus yang melanjutkan panggilan pelayanan orang-orang tua kami dulu. Ya Allah, mari terus sertai kami. Pakailah kami seturut dalam rancangan-Mu yang indah. Pakailah jemaat-Mu genta kasih, menjadi alat damai sejahtera di tengah-tengah lingkungannya. Tuhan, kami merayakan hari ulang tahun genta kasih yang ke-30 dalam suasana yang sangat sederhana, tanpa tumpeng ulang tahun, tanpa kue tart ulang tahun, tanpa kemeriahan, sorak-sorai. Tapi kami datang dengan hikmat dalam pengucapan syukur kami. Karena di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan ada dan memberkati. Itu terbukti ya Tuhan sampai hari ini. Jemaat ini sungguh terpelihara oleh Tuhan. Yang kami minta daripadamu ya Bapa, mari ikat kami dalam tali persaudaraan yang rukun, yang saling menopang, yang saling mengasihi, sebagai wujud pertumbuhan dan persekutuan yang indah di hadapan Tuhan. Ya Allah, buatlah kami bergandengan tangan, bahu-membahu membangun jemaat Tuhan ini, sehingga lewat persekutuan, pelayanan dan kesaksian jemaat-Mu ini Tuhan, nama-Mu yang kami muliakan. Berkati pelayan-pelayan-Mu para presbiter bersama keluarga, berkati pengurus ke-6 Pelkat, berkati semua orang yang dengan talentanya dipakai oleh Tuhan, bahkan seluruh anggota jemaat-Mu Tuhan. Biarlah kami tahu bersyukur, walaupun kami melakukannya dengan sangat sederhana. Allah Bapa di sorga, berbagai pergumulan kami ke depan, kami mau berserah sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Khususnya ya Allah, ketika kami mempersiapkan diri untuk membuka lagi ibadah minggu di gereja ini, Tuhan, mari bersama dengan kami dalam setiap rancangan kami. Persiapkan seluruh anggota jemaat-Mu Tuhan. Beri kami kekuatan dan kesehatan. Jauhkan kami dari berbagai sakit penyakit, khususnya virus yang saat ini sedang berada di sekitar kami. Tuhan, kami mohon perlindungan-Mu. Biarlah kami semua boleh berada dalam keadaan yang baik. Ya Tuhan, kami bergumul untuk keluarga dan saudara kami yang saat ini dalam kelemahan fisik, yang saat ini dalam keadaan sakit. Tuhan tolong. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Pulihkanlah mereka. Kami juga mau berdoa secara khusus ya Allah, untuk jemaat-Mu yang mengalami duka cita, khususnya keluarga Sihas Saleh. Tuhan mengenal, Tuhan mengetahui duka cita yang mendalam yang mereka alami. Tuhan, di hari syukur ulang tahun yang ke-30, bersama keluarga besar Sihas Saleh kami bergumul. Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka. Begitu juga ya Allah Bapa di sorga, untuk situasi dan keadaan yang masih mengkhawatirkan kami, karena pandemi ini masih terus terjadi di berbagai tempat. Ya Allah, kami mohon kepadamu, berkuasalah atas kami semua, berkuasalah atas lingkungan di mana kami ada, berkuasalah atas Indonesia. Tuhan, bebaskan negeri kami dari penderitaan. Pulihkan negeri kami dari keterpurukannya. Biarlah kami kembali Tuhan dalam keadaan yang baik. Di hari ulang tahun kami, jemaat-Mu genta kasih yang ke-30. Kami menggumuli banyak hal. Kami menyerahkannya di dalam tangan Tuhan. Karena kami tahu Engkau ajaib.
Ya Allah, kami bersyukur untuk jemaat-Mu dan simpatisan yang terus mendukung, menopang pelayanan dengan tetap membawa persembahannya, persepuluhannya, sumbangan-sumbangannya. Inilah wujud syukur kami Tuhan. Inilah wujud ketaatan dan kesetiaan kami. Kiranya Tuhan berkenan atasnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah syukur kami. Biarlah ucapan syukur kami berkenan di hadirat Tuhan. Dan izinkan kami juga di hari ulang tahun yang ke-30, setiap anggota jemaat-Mu akan membawa apa yang bisa mereka berikan. Khususnya sumbangan sembako yang akan kami bagikan kepada yang membutuhkan sebagai wujud syukur kami karena pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Inilah syukur hati kami. Terima dan sempurnakanlah di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang terkasih, hayatilah kasih, kesetiaan, serta berkat pemeliharaan dan kebaikan-kebaikan yang telah Allah nyatakan dalam hidup pribadi, keluarga, maupun persekutuan sampai 30 tahun. Apakah yang terbaik yang telah kita berikan padanya? Marilah nyatakan hati kita untuk bersyukur melalui persembahan saat ini. Tuhan memberkati persembahan saudara. Inilah ungkapan syukurku yang kuberikan kepadamu. Kuberikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadirat-Mu. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku, turut masuk-Mu. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita di dalam doa syukur. Ya Tuhan, kami bawa kepadamu
syukur kami, karena berkat-Mu begitu melimpah. Tidak sanggup kami menghitung satu persatu, tapi hati ini berterima kasih untuk rahmat dan anugerah-Mu sampai hari ini bagi kami. Lihatlah hati dan hidup kami untuk selalu menjadi penyalur kasih-Mu bagi orang-orang yang menderita, dan ajarlah kami untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Jemaat tetap berdiri. Sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan, diberikan kesempatan kepada semua jemaat untuk membawa sumbangan sembako dalam bentuk beras, gula, dan minyak goreng. Diantar ke gereja pada waktu jam kerja, dan kita akan bagikan di tanggal 8. Jadi terakhir dikumpulkan tanggal 7 Agustus. Jemaat yang terkasih, ibadah kita saat ini akan segera usai. Namun ibadah yang sesungguhnya haruslah nampak dalam hidup sehari-hari, yang harus selalu dimotivasi. Menjadi pembawa terang, damai, sukacita, kasih di tengah-tengah dunia ini. Sebagai kesaksian, Tuhan sudah memelihara hidup sampai saat ini. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Selamat ulang tahun ke-30 tahun. Tuhan Yesus memberkati.